Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya salah satu calon guru penggerak angkatan ke-6 dari sekolah yang Bapak pimpin, dari SMA Negeri Kolese Pendidikan Fakultas Papua Merauke. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-6, guru pengajar praktek saya adalah Bapak Eko Ari Prabowo dan fasilitator adalah Ibu Maria. Kemudian yang berikut Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sebagai kepala sekolah untuk mau diwawancarai oleh saya dalam pemenuhan tugas di dalam modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kurang lebih kami bersama-sama sekitar 20-30 menit ke depan dalam proses wawancara ini Bapak. Namun kami mohon untuk Bapak memperkenalkan diri dulu biar lebih jelasnya Bapak. Kalau saya sudah tentu pasti mengenal Bapak, cuman baiknya Bapak memperkenalkan diri sendiri sebagai kepala sekolahnya saya. Baik, terima kasih Pak Male. Ya, Bapak. Sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri KPG KAS Papua Merauke. Ya Bapak. Perkenalkan, ya, nama saya Petrus Ambarura. Jabatan saya yaitu sebagai kepala sekolah pada SMA Negeri KPG KAS Papua Merauke. Dan di sekolah yang saya pimpin ini adalah sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Dan dari kurikulum Merdeka yang kami terapkan, yaitu kami memilih kurikulum Merdeka Berbagi. Dengan rombongan belajar yang ada pada sekolah kami, yaitu ada 11 rombongan belajar yang terdiri dari kelas 10, 5 kelas, kelas 11 dan kelas 12, masing-masing 3 kelas. Demikian. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Kami ucapkan selamat juga Bapak, karena beberapa waktu yang lalu Bapak juga sudah mendapat gelar tambahan sebagai dokter Bapak. Jadi nama lengkapnya nanti kami akan tulis Bapak Dr. Petrus Ambarura SPD MPD di dalam tugas ini. Baik Bapak, kami masuk ke pertanyaan yang berikut Bapak. Berdasarkan modul 3.1 itu ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi kami mohon untuk Bapak mungkin sedikit cerita pengalaman Bapak di dalam memimpin sekolah ini, karena kami sebagai bawahannya Bapak, kami tahu bersama Bapak kurang lebih dari 2013 sampai hari ini banyak sekali keputusan yang Bapak ambil. Jadi kami mohon Bapak sharing bagaimana prinsip pengambilan keputusan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai pemimpin di sekolah, ya kurang lebih 10 tahun di KPG ini. Ya. Namun sebelumnya juga saya pernah menjadi kepala sekolah di sekolah lain, yaitu di SMA YPPK Yosudarso Merauke, kurang lebih 5 tahun di sana. Ya. Dan berdasarkan pengalaman kami, ya,
kita banyak menghadapi permasalahan-permasalahan, kendala di sekolah yang membutuhkan keputusan agar memberikan kejelasan dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan pengambilan keputusan yang selama ini kami lakukan, kami dasarkan pada beberapa pertimbangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan itu, yang pertama kita harus dalami dulu persoalan atau masalah yang dihadapi itu bagaimana. Jadi jangan sampai kita asal mengambil keputusan tanpa menguasai atau memahami persoalannya secara mendalam. Jadi ini hal yang paling penting. Jadi kita patut untuk mengetahui akar masalah, kenapa muncul masalah itu, dan penyebabnya apa. Jadi semuanya kita cari tahu informasi, sehingga ketika kita mempunyai informasi yang lengkap, maka dalam pengambilan akan membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan itu kan bervariasi, karena setiap persoalan itu kan punya kepentingan. Ada yang untuk peserta didik, ada untuk sekolah, ada juga untuk guru, ada juga untuk semua. Jadi kepentingan-kepentingan ini itu juga kita perlu pertimbangkan. Dan yang kami lakukan adalah kami mengikuti esensi dari masalah tersebut. Ya. Apa dampaknya jika kita mengambil keputusan dari masalah tersebut? Contoh, menurut ketentuan atau aturan sekolah bahwa siswa yang hamil itu dikeluarkan dari sekolah. Itu aturannya sudah jelas. Tetapi dalam pelaksanaannya, bagaimana kalau siswanya ketahuan hamil pada saat ujian? Apakah langsung dikeluarkan dan ujiannya sedang berlangsung? Ya, ini kalau menurut aturan ya harus dikeluarkan. Tetapi kita perlu melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi dalam posisi itu, maka siswa tidak kita keluarkan, tetap mengikuti ujian, dan setelah ujian ya dia berhak untuk menunggu hasil ujian. Ini karena kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisi yang lain berbeda, misalnya masih kelas 10 atau kelas 11, kemudian ketahuan hamil, ya tidak ada kompromi lain, ya jelas aturan sekolah kita keluarkan. Jadi memang aturan-aturan itu kita buat sebagai pedoman, tetapi kita dalam pengambilan keputusan kita tidak semata-mata harus mengambil keputusan tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sehingga itu salah satu contoh yang bisa kami ambil dalam pengambilan keputusan. Ada juga pengambilan keputusan yang sebenarnya orientasi untuk kepentingan sekolah. Ya, contoh misalnya dari sisi pembiayaan sekolah. Nah, saat ini kan kondisi sekolah sampai bulan Maret ini belum ada dana operasional, dana WOS. Kemudian mulai tahun ini kita bebaskan siswa dari pembayaran SPP. Sehingga dalam alokasi anggaran juga kita harus secara teliti melihat alokasi anggaran itu apakah sangat dibutuhkan atau tidak. Jadi misalnya yang berkembang sekarang dalam kegiatan-kegiatan sekolah, ada rincian-rincian yang membutuhkan
honor, transfer, ya. Dari sisi lain ya memang itu ya wajar kalau itu diberikan bagi mereka yang bekerja. Tapi kalau kita kembalikan pada aturan bahwa ya guru apalagi yang pegawai negeri itu kan sudah mendapat gaji, kemudian sudah diberikan lauk pauk, uang lauk pauk, sehingga tidak perlu lagi menuntut konsumsi pada saat jam kerja. Dan ya keputusan seperti ini yang kami tegaskan, kami ambil karena memang didasarkan pada aturan-aturan atau ketentuan, baik aturan sebagai pegawai negeri maupun aturan Juknis bantuan operasional sekolah. Kemudian kondisi sekolah juga karena tidak menarik biaya SPP dari siswa. Walaupun dari sisi lain ya harapan keinginan guru itu kita patut untuk hormati juga, tetapi di sisi lain kita juga melihat kalau kita ingin menjawab kebutuhan itu kan hanya untuk guru, sementara itu bukan hal yang sangat prioritas karena apalagi guru pegawai negeri. Sehingga ya keputusan yang kami ambil ya memang ada yang memang dapat diterima, tapi ada juga yang memang berat, tetapi itu konsekuensinya karena apa yang kita ambil itu kan sesuai dengan aturan. Jadi selama keputusan yang kita ambil berdasarkan aturan ya kita tidak tanpa beban jika kita mengambil keputusan. Jadi itu contoh-contoh keputusan yang kami ambil, dan kebanyakan keputusan yang kami ambil itu kami dalami dulu masalahnya, pertimbangkan baik buruknya, setelah itu baru keputusan kita ambil. Jadi yang diambil itu keputusannya berdasarkan hasil pendalaman terhadap masalah tersebut. Demikian. Baik. Apa yang tadi Bapak sampaikan ini kurang lebih hampir sama seperti apa yang kami pelajari di dalam modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai, terutama tentang berbasis pada peraturan. Kemudian tadi ada rasa peduli juga ya, siswa yang misalnya pada saat mengikuti ujian ternyata ketahuan dia hamil, akhirnya terpaksa mengambil keputusan berbasis rasa peduli, sudah ikut ujian saja dulu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah berbagi untuk itu. Kemudian ini Bapak yang berikut, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang Bapak anut dalam pengambilan keputusan yang dapat memberikan dampak pada lingkungan sekolah, misalnya berkaitan dengan bujukan moral dan dilema etika. Jadi kita lihat konteksnya juga. Jadi dalam pengambilan keputusan itu konteks masalahnya itu harus kita dalami, kita lihat dulu masalahnya seperti apa, sehingga pengambilan keputusannya itu bisa berbeda, sehingga tidak semuanya pengambilan keputusan itu sama. Pengambilan keputusan yang berbeda karena konteks masalah itu berbeda. Jadi misal ada pertimbangan pengambilan keputusan itu ya pertimbangan berdasarkan nilai kemanusiaan, rasa kasih sayang. Tapi juga ada pertimbangan lain bahwa pertimbangan kita menyelamatkan dia. Contoh, ketika dia sekolah di sini dan siswa tersebut jarang masuk, sudah dipanggil pertama kali, kedua kali dinasihati, tapi tidak bisa, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Nah, kita sudah berusaha secara maksimal, tetapi siswa tersebut tidak berubah. Kita mencari solusi lain untuk kebaikan dia. Kalau dia tetap di sekolah ini, dia akan tetap seperti itu. Karena ya berbagai upaya, berbagai cara sudah dilakukan. Cara yang lain supaya dia bisa berkembang, bisa maju,
mungkin lingkungan sekolah ini yang kurang cocok, sehingga kita arahkan supaya mencari lingkungan sekolah yang lain yang cocok menghadapi guru-guru yang lain, menghadapi lingkungan yang lain. Mungkin saja rumahnya yang dekat dengan rumahnya, supaya lingkungan-lingkungan itu mungkin ikut mendukung dia supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Karena menurut pertimbangan kami, kalau tetap sini ya tidak ada yang bisa dilakukan lagi, karena berbagai upaya sudah kita lakukan. Sehingga ya pertimbangan itu juga kan dalam konteks yang berbeda. Ada pertimbangan kemanusiaan, belas kasih, tapi di sisi juga lain juga pertimbangan untuk menyelamatkan dia dari kendala yang dia hadapi. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga Pak. Bahwa ini juga, jadi di modul 3.1 pendidikan guru penggerak ini kita disampaikan tentang 9 prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi mohon ini Bapak sharing pengalaman Bapak, langkah-langkah dalam mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah, khususnya di SMA Negeri Kolese Pendidikan Guru Khas Papua Merauke ini Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang selama ini kami lakukan, ya seperti saya sudah sampaikan pada awal. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan, maka yang pertama harus kita dalami dulu, agar kita menguasai permasalahannya bagaimana, supaya dalam pengambilan keputusan itu di mana kita kuasai dan tahu persoalannya. Tidak mungkin kita tidak tahu masalah, kita hanya ambil keputusan, itu bisa menjadi keputusan sepihak. Jadi keputusan sepihak itu keputusan yang diambil berdasarkan pikiran 1-2 orang. Tapi kita upayakan pengambilan keputusan itu sudah dipertimbangkan secara matang, di mana pengambilan keputusan itu adalah pengambilan keputusan yang betul-betul punya manfaat dan bisa memberikan solusi. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang ikut menentukan juga itu tempo atau waktu. Ada keputusan-keputusan yang harus segera diambil secepatnya, bahkan mungkin dari sisi tenggang waktu ya butuh waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Nah, jadi ini butuh sebenarnya dari skill itu, dari kecerdasan untuk cepat. Contoh, kalau ada siswa yang kemasukan, ya, itu tidak perlu kita lihat, harus begini, tidak perlu dikaji, tapi langsung kita secara sigap, langkah-langkah penyelamatan yang pertama yang kita lakukan, ya itu langsung kita lakukan. Jadi tidak perlu diskusi, tidak perlu rapat, harus cepat dan tepat. Cepat dan tepat langsung dilakukan. Tapi ada hal-hal yang ya butuh konsultasi ke 1-2 orang untuk minta masukan. Tapi ada juga yang perlu dibahas, dibicarakan dalam rapat. Jadi tidak semua keputusan itu semua langsung diputuskan oleh kepala sekolah secara sepihak, tapi kita lihat konteksnya. Kalau masalah itu harus dibicarakan dalam rapat, ya dibuat rapat mendadak dan dibahas dalam rapat, sehingga keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama dan diterima oleh semua pihak. Jadi itu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Dan untuk dari sisi teori memang ada
langkah-langkah pengambilan keputusan itu seperti ini. Ya. Tapi antara teori dan praktek itu berbeda. Dalam praktek itu kita yang dibutuhkannya adalah kecepatan. Ya. Kecepatan untuk berpikir, kecepatan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau ada masalah jangan terlalu disimpan lama. Jadi secepat dan segera dicari jalan keluarnya, dicari solusinya supaya masalahnya tidak tinggal terlalu lama. Kalau masalah tinggal terlalu lama itu akan menambah masalah yang lebih besar dan rumit. Demikian. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kurang lebih itu 3 pertanyaan yang kami minta untuk Bapak sharing kepada kita. Jadi demikian Bapak, wawancara kita kurang lebih sekitar 15 menit Bapak, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Tadi target kita sekitar 20 sampai 30 menit nih. Kita ada di rentang waktu 20 sampai 15 sampai 20 menit. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak untuk kesediaan Bapak di dalam wawancara ini. Kami mohon doanya Bapak sebagai kepala sekolahnya kami, sebagai pimpinannya kami, sehingga kami dapat menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini dengan baik Bapak. Kami sudah ada di tahapan lokakarya hari Sabtu besok nih Bapak, masuk di lokakarya ke-6. Jadi selanjutnya kami ucapkan selamat bekerja, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu dalam menjalankan tugas pelayanannya. Amin Bapak. Baik, terima kasih. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak.